ada beberapa rules atau aturan yang tidak boleh kalian lakukan di sini. Yang pertama, kalian tidak boleh mendekati sebuah pohon-pohon gitu. Pohon-pohon yang pertama kali nenek-nenek itu muncul, kita nggak boleh ke sana. Terus yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Ya memang juga karena tempatnya alam, jadi kita menghormati alam juga. Yang ketiga, jangan membuang bekas darah head ataupun ya misalkan kita head atau apa. Jadi jangan sembarangan, jangan sampai berceceran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya akan menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu di Majalengka, Jawa Barat. Sebelum saya memanggil narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Baiklah, tanpa menunggu lama-lama, kita panggil saja narasumber kita, Bang Restu Wiraatmadja. Ya, Bang, selamat datang di channel YouTube Jejak Backpacker. Ya. Terima kasih sudah mau hadir di channel kita untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Jadi perlu teman-teman ketahui, Bang Restu Wiraatmadja ini adalah seorang penulis novel, lebih tepatnya Bang ya. Iya. Novel, salah satu judul yang pernah ditulis Bang Restu ini adalah Catatan Pesugihan. Ini untuk mendapatkannya di mana Bang? Bisa langsung ini aja DM lewat Instagram atau DM lewat Twitter. Twitter, nama Instagramnya? Restu_Wiraatmadja. Oh, sama Twitter juga ya? Iya. Oke, jadi nanti kita taruh linknya di bawah. Oke, Bang Wira, kita langsung aja mungkin. Ini Bang Wira pernah mengalami kejadian mistis di Buper ya, bumi perkemahan. Iya. Di Majalengka. Iya. Lebih tepatnya Buper apa itu Bang? Kalau nggak salah namanya Buper Leles. Buper Leles. Iya. Oke, bisa diceritakan sedikit pengalamannya Mas? Ya, waktu itu tuh ada kayak kegiatan dari perkuliahan gitu. Dan kebetulan kita berangkat itu pukul jam 12-an siang. Nah, di sana itu kita tuh nggak tahu tempatnya di mana. Maksudnya ya ngikutin rules dari perkuliahan aja gitu. Oke. Nah, dan saya juga emang kebetulan memiliki kemampuan kayak nggak semua orang memiliki kemampuan seperti saya gitu. Jadi bisa ngelihat yang sesuatu hal yang sosok-sosok itu gitu. Nah, awal masuk ketika saya berada di sana itu saya melihat banyak sekali penampakan yang mungkin nggak dilihat oleh orang-orang. Nah, kebetulan di sana itu kayak ada larangan Bang. Ada larangan kita itu harus menjaga alam juga. Nggak boleh, salah satunya itu buang sampah sembarangan. Dan satu lagi, tidak boleh membuang bekas darah head sembarangan. Nah, temen saya itu ada yang membuang bekas darah head sembarangan di sungai tersebut. Alhasil penunggu di situ tuh marah dan akhirnya membuat kayak kesurupan massal di sana. Banyak sekali orang-orang yang kesurupan dan salah satunya itu saya sendiri yang maksudnya ditarik ke dimensi sana, ke alam sana untuk tetap tinggal di Buper tersebut, nggak boleh pulang. Sebelum Restu Wiraatmadja menceritakan pengalamannya lebih lanjut, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Wira, mungkin langsung aja untuk menceritakan pengalamannya. Silakan. Waktu itu tepatnya tahun 2018 kalau nggak salah Bang. 2018 karena kebetulan ada kegiatan perkemahan dari pihak kampus dan kita berangkat itu memang agak pagian ke sana. Tapi emang acaranya berangkatnya itu duhur, Ba'da duhur itu kita berangkat. Nah, saya dan teman-teman saya yaitu namanya Firman, Neha, dan juga Lutfia dan beberapa teman lainnya itu terpisah karena kendaraan. Karena kebetulan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan waktu itu. Nah, jarak antara Cirebon ke Majalengka itu waktu itu emang ada macet juga dan kita terlambat. Jadi jaraknya itu 2 jam. Ketika sampai di tempat Buper itu, saya tuh ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh Bang. Jadi baru pertama kali masuk nih, saya diperlihatkan seorang nenek-nenek tua. Jadi baru masuk
ada pohon-pohon yang tinggi banget di situ, pohon-pohon pinus, dan situ ada nenek-nenek tua dengan rambutnya yang putih, itu rambutnya beruban semua. Itu dia hanya setengah wajah aja, jadi kayak nengok kayak gini, nengok, terus dia ngeliat ke arah saya. Nah, otomatis saya ngeliat kayak gitu kaget dong, lah kok di sini ada nenek-nenek gitu kan. Saya tanya sama teman saya namanya Firman, Man, kamu ngeliat nenek-nenek itu nggak yang ada di pohon? Firman yang kebetulan dia itu tahu juga dengan sifat saya yang suka ngeliat-ngeliat kayak gini, dia cuma jawab, nggak tahu, saya nggak pernah ngeliat tuh. Maksudnya saya nggak ngeliat nenek itu. Dan akhirnya saya kayak berpikiran, nah ini siapa nenek itu? Apa jangan-jangan nenek ini penjaga dari Buperdalas ini? Saya be positive thinking waktu itu. Nah akhirnya setelah kami baru datang, panitia itu langsung menyeret kami ke sebuah tempat. Semua dikumpulkan dan situ langsung kayak memberikan pengumuman. Jadi melewati catatan gitu, ada beberapa rules atau aturan yang tidak boleh kalian lakukan di sini. Yang pertama, kalian tidak boleh mendekati sebuah pohon-pohon gitu, pohon-pohon yang pertama kali nenek-nenek itu muncul. Kita nggak boleh ke sana. Terus yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan, yang memang juga karena tempatnya alam, jadi kita menghormati alam juga. Yang ketiga, jangan membuang bekas darah head ataupun ya misalkan kita head atau apa, jadi jangan sembarangan, jangan sampai berceceran. Dan menurut saya itu peraturan yang umum. Cuman satu yang peraturan yang saya ingat itu, kenapa kita tidak boleh ke sana, ya kan? Kenapa kita itu tidak boleh ke pohon-pohon itu? Kenapa gitu? Karena ada apa? Dan akhirnya saya nyeletuk dong, Kak, izin bertanya, kenapa kita tidak boleh ke sana? Kenapa kita tidak boleh ke hutan-hutan pinus? Terus ketua panitia itu ngomong, jangan ke situ. Pokoknya kalau misalkan panitia bilang jangan, ikutin aja. Oke, kita nggak banyak omong juga, takutnya kita malah kena marah dari panitia. Akhirnya kita bikin tenda di situ, dan kebetulan waktu itu cuacanya mau hujan, dan jadi kita harus cepat-cepat bikin tenda. Ketika kita lagi bikin tenda, udah selesai, baru mau masak itu sebelum ada materi, baru kita mau masak, hujan turun. Kencang banget hujan turun dan di situ membuat banjir gitu. Jadi perkemahan kita tuh banjir di situ, tenda kita kebanjiran. Dan kita pindah tuh ke sebuah warung. Nah, di situ ada sebuah warung juga, Bang. Ada sebuah warung dan di mana warungnya itu menggunakan bangunan pasti kan biar nggak terhindar dari hujan juga. Nah, kita izin untuk menempati warung itu. Nah, selama saya menempati warung itu, saya selalu menatap ke arah hutan itu. Nah, ketika saya menatap ke arah hutan itu, ternyata saya melihat hal yang sama. Nenek itu masih ada. Nenek itu masih kayak nyelinguk, nyelinguk, kayak melihat gitu. Kayak nengok gitu. Ya. Jadi kayak dia tuh kayak bener-bener sedang menatap kita semua yang ada di situ. Kok ada rame-rame apa sih gitu kan? Pasti dia kira tuh ini rame-rame ada apa sih? Kayak dari situ. Tapi lagi-lagi saya tanya sama Firman, Man, kamu nggak ngeliat? Itu jelas banget loh. Itu jelas banget. Mata saya ini jelas banget ngeliat. Tapi kenapa kamu gak ngelihat? Firman tuh kebetulan dia pakai kacamata, dia akhirnya agak deketan. Maksudnya di sebelah sana. Mana yang mana? Itu tuh. Yang sebelah pohon yang besar banget, sebelah hutan pinus itu loh. Nah, Firman sama sekali gak ngelihat. Nah, otomatis saya itu, wah kayaknya Firman emang gak bisa ngelihat nih ya. Ya udah, saya biarin aja. Nah, ketika hujan agak sedikit mereda, tapi masih gerimis itu, akhirnya saya pergi ke warung dulu, Bang. Pergi ke warung itu, dan kebetulan warung saya membeli jajanan. Karena kita nggak masak, akhirnya kita otomatis beli jajan dong di situ. Nah, saya tuh tipikal orang yang kepo. Kalau misalkan saya ke suatu tempat, pasti saya kepo. Di sini beneran nggak ada ini. Jadi kalau misalkan saya melihat sesuatu itu, saya nggak mau frontal. Saya tanya dulu sama orang-orang di situ. Dan akhirnya saya tanya sama orang itu, Bu, Ibu pernah ngelihat nenek-nenek tua nggak di sini? Terus ibu jawab, Dek, ada ngelihat nenek-nenek tua? Terus saya jawab lagi, iya Bu, saya ngelihat nenek-nenek tua itu, dia itu pakaiannya kayak kebaya orang Sunda gimana, tapi rambutnya itu gebiar, kayak acak-acakan gitu, dan warna putih semua. Dan ibu tuh kayak kaget, ibu warungnya tuh kayak, hah, kamu beneran lihat? Iya Bu, kenapa emang? Dahulu, jadi katanya sih beberapa sebelum kita ke situ, ada satu kayak orang yang kemah juga, dan itu meninggal di tempat itu. Katanya sih ada yang bilang keseret
air, masuk sungai gitu. Ada juga yang meninggal karena hipo atau apa, saya kurang tahu. Tapi ibu itu menjelaskan katanya ada yang meninggal. Dan meninggalnya itu karena dia melanggar pantangan, melanggar aturan yang ada di situ. Jadi kayak misalkan melewati hutan itu, atau membuang sampah sembarangan, atau membuang bekas darah head. Dia itu melanggar. Kebetulan saya udah dikasih tahu itu, emang tempat ini disebutnya apa? Ibu itu menjawab, ini disebut dengan Alas Bongko. Alas Bongko itu kalau misalkan dalam bahasa Jawa, itu artinya hutan mati. Hutan mati itu kayak tempatnya itu memang angker juga, tempatnya itu angker. Ada banyak penunggunya di situ dan kita tuh emang di situ nggak boleh ngelakuin kesalahan satupun. Oh. Nah, soalnya nanti akan berimbasnya bukan hanya kepada kita. Misalkan saya yang melakukan kesalahan, itu bukan berimbasnya kepada saya aja, tapi semua orang yang ada di situ. Nah, akhirnya saya tahu nih rulesnya. Saya dapat bocoran dikit. Akhirnya saya bilang ke Firman teman saya, katanya nenek-nenek itu adalah penunggu di sini. Jadi kita nggak boleh kayak gini. Nah, saya cuman bicara sama Firman, tapi saya nggak bicara sama panitia karena panitia ngiranya apalah tahayul, apalah mitos. Kan mungkin pandangan mereka dengan pandangan saya beda dong gitu kan. Nah, alhasil ketika itu waktu mau maghrib itu saya ke kamar mandi. Jadi kamar mandi itu ada 2 bang. Kamar mandi yang berdekatan dengan hutan pinus itu, dan kamar mandi itu sebenarnya nggak boleh dipakai. Satu lagi kamar mandi yang dekat dengan tempatnya panitia. Jadi panitia itu ada sebuah bangunan dan situ panitia pada tidurnya di situ. Nah, kita itu masuk ke kamar mandi yang dekat panitia itu. Ketika saya masuk ke dekat panitia tersebut, saya melihat ada satu orang mahasiswi yang cewek itu, dia itu pergi ke sungai sendirian, membawa di tangannya itu kayak kantong plastik yang berwarna hitam. Dia itu seperti ingin membuang sesuatu. Saya ngeliat dari jauhan, ini anak mau ngapain nih? Jangan-jangan dia mau membuang sesuatunya yang mungkin saya nggak tahu apa itu, dan ternyata dia membuangnya di sungai. Secara enak aja gitu, dia tinggal buang aja gitu. Dan dia kayak ngendap gitu bang, supaya nggak ketahuan. Padahal di situ saya ngeliat sendiri, dia ngeliat kanan kiri biar nggak ada yang mahasiswa atau mahasiswi lain yang lihat atau panitia yang lihat. Ya. Ketika saya melihat itu, ya udahlah mungkin dia buang sampah atau apa gitu kan. Saya be positive thinking. Nah, baru saya masuk kamar mandi bang. Betapa terkejutnya, baru saya buka kamar mandi, di situ udah banyak uban. Uban itu yang rambutnya warna putih, itu semua banyak bang. Jadi ya maksudnya nggak banyak kayak rontok itu, nggak. Paling cuman beberapa yang dikategorikan banyak itu ya 3, 4 gitu. Nah saya heran, di sini emang ada mahasiswa atau mahasiswi yang rambutnya ubanan. Itu rambut ubannya itu nggak kecil-kecil kayak segini atau gimana. Itu rambutnya panjang gitu. Itu ada beberapa helai. Lah saya bingung, ini siapa yang ngelakuin ini? Apa jangan-jangan saya mikir tuh, wah ini kayaknya nenek yang tadi ya, atau gimana? Saya kurang tahu juga. Dan akhirnya saya wudhu di situ. Ketika saya wudhu selesai, saya balik lagi ke sana. Nah, teman saya itu satu-satunya itu ya, cowok juga, namanya kalau nggak salah Agung itu. Agung itu dia terkena hipo. Hipo itu kayak misalkan kedinginan, nggak kuat dingin bang. Dia itu karena hujan, dia nggak bisa menyeimbangkan tubuhnya, menstabilkan tubuhnya, dia itu kena hipo di situ. Dia panas dingin di situ. Dan saya langsung lapor ke panitia, ini teman saya kena hipo. Nah, akhirnya si Agung ini dibawalah ke tempat panitia di sana. Ketika panitia dibawa ke sana, dia nanya dulu, ini Agung sebelumnya ngapain? Enggak ngapa-ngapain, karena kita sebenarnya waktu ketika udah membangun tenda, kita langsung ke warung, kita nggak ada hal apapun. Dan panitia itu kayak sempat curiga juga sama kita. Barangkali kita ngelakuin suatu hal kesalahan, tapi kan emang itu gejala alam mungkin ya. Nah, udah selesai. Agung waktu itu sakit. Pas setelah Agung sakit, barulah masuk materi bang. Materi itu ya seperti biasa, kita kayak nulis, mendengarkan, kita kayak buat acara-acara gitu biar nggak kosong lah. Karena kebetulan hujan tuh masih terus ada gitu, walaupun nggak terlalu besar tapi masih gerimis gitu. Panitia tuh kayak nyeletuk, kok hujan terus ya? Apa nggak ada jangan-jangan kita datang nggak disetujui gitu kan? Udah pada mikirnya kayak gitu, udah pada mikirnya yang aneh-aneh. Nah akhirnya hujan tuh reda. Ada beberapa tenda yang masih bisa ditempati waktu itu. Ada beberapa tenda yang masih ditempati. Nah saat mereka itu udah waktunya untuk tidur, mereka balik ke tendanya masing-masing. Sedangkan saya waktu itu tidurnya di dekat warung gitu. Teman saya itu yang namanya Neha itu kalau nggak salah, Lutfia itu dia tuh baru mau tidur bang.
dia emang bawa sleeping bag gitu. Dia bawa sleeping bag, baru mau tidur, di depan tendanya itu ada kayak satu sosok ya, badannya besar banget, tapi dia ini kukunya panjang. Dia kayak seolah-olah kayak mau nyakar tenda. Jadi dia mau nyakar tenda kayak gini. Karena kebetulan dia kan tahu ada bayangan. Nah, ada bayangan kan? Ada bayangan yang mendekati dia, dia mau nyakar tenda kayak gini. Ketika tendanya dibuka, ternyata nggak ada apa-apa. Jadi Lutfi tuh sempat kebingungan kayak gitu. Lah, ini siapa ini? Kok sosoknya kayak nyeremin gitu? Nggak mungkin kan mahasiswa yang ngelakuin kayak gitu, atau anak laki-laki yang usil, atau enggak panitia yang usil, nggak mungkin. Malam-malam kayak gini mana ada yang usil mau kayak gitu. Nah, akhirnya semua didiamkan. Nah, esokan harinya itu ada kegiatan seperti senam bersama. Kita senam biasa, dan lagi-lagi panitia ngecek satu-satu peserta. Apakah ada yang sakit atau apa gitu, ngecek peserta, dan Agung waktu itu udah agak enakan dan dia bisa bergabung. Udah selesai semua, baru ada acara lagi satu, yaitu cari jejak. Nah, kebetulan di cari jejak juga ada pantangan. Tidak boleh orang yang head itu ikut. Tidak boleh orang yang pikirannya gampang ngeblank itu kayak orang tuh gampang kosong pikirannya ikut. Nggak boleh. Itu panitia sebenarnya udah menyarankan kepada peserta, kepada panitia sendiri juga untuk menyarankan untuk tidak ikut. Tetapi ternyata ketika acara berlangsung, ada beberapa panitia yang ikut turun walaupun dia ini lagi head. Bahkan ada juga peserta yang dia itu pikiran yang kosong, gampang dimasuki, itu ikut. Karena dia itu nggak mau ngomong, nggak mau speak up sama panitia. Jadi dia ya udah yang penting ikut aja buat pengalaman, mikirnya gitu. Nah, saya tuh udah mikir nggak enak nih. Dari situ mikir udah nggak enak. Soalnya karena tempatnya itu perbukitan bang, perbukitan. Nah, di perbukitan itu ada kayak tanda-tanda biasa kalau sama aja kayak mendaki, kita pasti ada tanda-tandanya dong. Harusnya jalannya ke sini biar sampai ke pos-posnya gitu, sampai balik lagi. Nah, ternyata itu ada salah satu peserta yang matanya itu disilapkan. Jadi matanya itu kayak ditutupin supaya nggak ngeliat tanda. Itu bukan satu peserta sih, maksudnya satu rombongan. Itu cewek semua. Dan ternyata dia adalah orang yang gampang pikirannya kosong. Jadi ketika dia melewati sebuah belokan, itu ada belokan ke kiri dan ke atas. Dia memilih ke atas. Karena apa? Karena di situ dia itu nggak ngelihat tanda. Padahal tanda itu kayak jelas banget, misalkan bendera merah atau misalkan yang berwarna terang, itu dia nggak ngelihat. Dia tuh naik terus ke atas, ke bukit itu naik sampai dia itu menemui sebuah penduduk. Nah, akhirnya tanya dong sama warga, Bu, Pak, ada mahasiswa atau mahasiswi yang lewat sini nggak? Ciri-cirinya pakai celana training dan baju kampus gitu. Terus penduduk itu bilang, nggak ada sama sekali, Neng. Di sini nggak ada nggak ada mahasiswa atau mahasiswi. Di sini nggak ada yang lewat. Lah, dia bingung tuh. Sampai dia mikir, apakah karena saya ini kesasar ya? Nah, itu yang pertama, terornya. Yang kedua, nah ada salah satu panitia yang kebetulan dia ini emang lagi head, dia itu naik tuh ke bukit itu. Dan ternyata ketika dia naik di bukit itu, dia juga sama kena. Dia itu seperti diputer-puterin. Kayak istilahnya itu oyot mimang. Oyot mimang itu seperti kita itu tidak mengetahui jalan kemana gitu. Jadi kayak seperti diputer-puterin. Dan itu berlangsung sampai dia setengah jam dia gitu. Nah, akhirnya setelah itu giliran saya naik. Pas ketika giliran saya naik itu nyampe di pos berapa itu, saya ini ngelihat sebuah pohon pisang. Yang pohon pisangnya itu menghalangi jalan. Itu entah kenapa bang, tangan saya itu kayak gatel mau ngancurin pohon pisang itu. Padahal kita itu nggak boleh ngancurin alam juga, nggak boleh ngerusak gitu walaupun pohon itu. Saya itu tangannya gatel mau ngerusak aja, tapi itu gerak sendiri. Secara naluri saya itu kayak, aneh. Kenapa saya ini ngerobek pohon sendiri sampai pohonnya itu sampai dilempar-lempar saya itu. Itu saya kayak gerak sendiri gitu. Dan saya ketika teman saya bilang, lah kamu kok ngancurin pohon pisang? Kan nggak boleh dihancurin. Saya kaget ketika daun ini udah ada di tangan saya. Astagfirullahaladzim, kok bisa saya ngelakuin ini? Saya sampai mikir, ya Allah ini gimana? Kepikiran tuh saya bang. Nah ketika turun ke bawah, mau ke pos terakhir itu, akhirnya kita di situ tuh kayak biasa ditanya, kamu siap nggak untuk melanjutin, maksudnya kayak racana kayak gitu kan dalam pramuka itu, perkuliahan itu. Saya cuma jawab siap aja gitu kan, biar cepet gitu maksudnya. Nah setelah itu baru bang, teror yang benar-benar terjadi.
semua teman saya yang itu yang tadinya disasarin, dia baru datang saat itu juga dan langsung semuanya pingsan. Jadi setelah dia di pos terakhir itu udah dikasih pertanyaan mau ke tempat perkemahan, dia semua pada pingsan. Teman saya juga yang yang panitia itu juga pingsan. Dia semua kayak pada kecapean, tapi kecapean kayak aneh gitu kecapeannya itu. Kayak seolah-olah dia itu nggak biasanya ngelakuin hal ini. Nah, setelah itu kita disuruh istirahat. Kita disuruh masak dulu sembari kita sholat. Setelah sholat asar, itu saya ngelihat langit. Di situ ada banyak pepohonan itu dan pohon-pohon pinus itu, dan saya ngelihat langit itu, kok langitnya muter-muter. Jadi kayak muter. Apa karena saya pusing atau apa karena saya bawaan tadi pas kegiatan gitu. Saya karena kecapean atau apa. Saya mikirnya lebih positive thinking. Saya nyalain headset, saya nenangin diri sambil berzikir gitu biasa. Dan saya dipanggil tuh sama teman. Ayo cepetan, materi udah mulai. Oke, materi udah mau mulai. Waktu itu mau asar. Kita langsung berangkat ke tempat panitia. Kita di situ ngedengerin materi. Baru nih bang, baru gua duduk kayak gini, truk. Tiba-tiba saya pengen nyender ke tembok. Pas nyender ke tembok, langsung jeblak. Saya langsung pingsan di situ bang. Jadi raga saya kayak ada yang langsung ketarik gitu. Saya langsung pingsan kayak gini dan saya nggak sadarin diri. Langsung semua yang di situ ngelakuin hal yang sama, kesurupan masal itu bang. Beberapa teman ada yang teriak-teriak. Jadi yang kenanya saya dulu. Saya kena, baru teman-teman yang lain yang tadinya disesatin, yang tadinya head atau apa, semua langsung kena. Ada yang kesurupan, ada yang teriak-teriak, ada yang sampai nangis-nangis, ada yang bilang, kalian harus tinggalin ini. Itu bener-bener kayak serem banget gitu. Tapi posisinya ketika saya serem itu, bro, saya kayak pandangan tuh kayak nggak ngeliat apa-apa. Saya nggak ngeliat apa-apa, kayak burem itu, nggak ngeliat apa-apa. Cuman saya dengar teman-teman saya ngomong, kamu kenapa? Ayo bangun, jangan kayak gini lah. Itu yang lain juga sama kayak kamu. Ayo cepetan bangun. Itu dari asar sampai isya belum sadar. Tapi tetap ngedenger suara ngedenger. Cuman saya itu nggak bisa mata tuh nggak bisa kebuka bang. Kayak ditutupin, tubuh juga nggak bisa gerak. Cuman saya dengar dan saya itu kayak nangis di situ. Kayak nangis, ya Allah saya mau pulang. Teman-teman yang kebetulan kayak Firman, teman-teman dekat saya Firman, Neha, Lutfia, Lastri, itu yang dekat saya itu sembari deketin saya. Kamu mau makan tah? Kamu mau minum nggak? Ini ada susu nih. Ini obatnya diminum dulu. Dia sambil mijitin saya sambil ada beberapa yang nangis gitu. Ayo dong pulang lagi, raganya dibalikin lagi. Jangan kelamaan di sana. Akhirnya panitia turun tangan otomatis. Beberapa panitia yang mungkin memiliki kelebihan juga turun tangan. Ada yang ngeberesin panitia yang kesurupan di sana, ada juga yang beresin saya. Tapi ketika mau beresin saya, itu semua nggak ada yang bisa. Yang lain bisa gitu, langsung kembali sembuh lagi. Tapi ketika saya itu nggak bisa. Nah, ketika saya itu didatengin panitia, itu panitia tuh kayak, ayo Wira, ayo pulang lagi, kasihan teman-teman kamu pada nangis. Kamu balik lagi, jangan kelamaan di sana. Dan saat itu juga saya bukan berada di bumi perkemahan itu. Saya berada di sebuah gubuk kecil, tapi dikelilingi oleh hutan pinus. Dan di situ udah ada nenek-nenek yang lagi duduk sambil mainin kaki, ucang-ucang kaki kayak gini. Nenek itu tersenyum, tapi matanya putih, dia tersenyum, giginya tuh kayak gigi orang yang makan daun sirih. Itu kan agak kecoklat-coklatan gitu atau kayak hitam-hitaman gitu, dan dia rambutnya itu acak-acakan. Dan ketika saya berdiri di depan nenek-nenek itu, dan di sekeliling saya itu anak-anak kecil. Sama wajahnya juga. Pucat, matanya putih. Dia lagi kelilingin saya. Ayo mas, main mas. Ayo mas, main. Kalau misalnya dalam bahasa kita ya, ayo mas, main mas, main. Dia muter-muterin saya. Kira-kira 4 orang itu. Anak kecil itu ada 2 laki-laki, 2 perempuan. Muterin saya. Saya berada di mana itu? Saya bingung tuh waktu itu. Saya bukan berada di tempat yang tadi, perkemahan tadi, kok saya ada di sini. Nah setelah itu saya dikeliling-keliling ini, saya tanya, kamu siapa gitu kan. Nah itu cuma tersenyum, hehehe kayak gitu. Senyum. Dia senyum sama saya, dia ketawa-ketawa juga. Dia cuma nyuruh kayak kayak dikasih tanda tuh, kamu main sama anak-anak itu. Ketika anak Gemapala itu bilang, ayo pulang, itu saya ngerasa ketika saya berdiri di situ tuh kayak, lah, kok ini ada suara, tapi nggak ada rupanya, itu kayak hatif gitu.
Dan akhirnya saya mikir, wah ini saya berada di dimensi lain mungkin ya. Dan saat itu juga si anak Gemapala itu dia itu kayak neken jempol kaki saya dan dia langsung bisikin saya gini sampai bilang, kamu nggak kasihan sama teman kamu yang di sini sampai nangis-nangis. Kamu nggak kasihan sama mereka yang udah khawatirin kamu. Kalau kamu dibawa ke sana dan kamu nggak balik lagi, mereka akan sedih, mereka akan nangis. Atau apabila kamu sampai mati di alam sana, mungkin mereka nggak akan maafin kamu karena kamu kayak udah bikin mereka sakit hati aja gitu, karena mereka udah kayak khawatir banget gitu. Nah, akhirnya ketika itu saya dibisikin itu langsung tuh bang, kayak Sukma tuh ketarik tuh langsung brek, saya bangun lagi. Saya langsung melek, saya ngeliat teman-teman saya yang ada di depan saya, mereka itu wajah kayak berkaca-kaca banget. Dia itu langsung ke saya tuh kayak, alhamdulillah kamu udah selamat, alhamdulillah kamu udah balik lagi. Ada yang meluk saya gitu, ada yang sampai kayak mau ngeluarin air mata gitu, karena mereka juga udah pada nunggu semua bang. Mereka semua udah pada menunggu semua, bahkan yang panitia juga udah pada nunggu. Karena apa? Karena saya itu ibaratnya yang paling lama. Saya paling lama. Kalau teman-teman panitia atau teman-teman peserta lain kan hanya beberapa menit itu kan. Nah kalau saya itu dari habis asar sampai habis isya langsung berlanjut sampai jam 10-an gitu, lama banget. Soalnya saya masih kejebak di alam sana. Nah ketika itu saya akhirnya di stop atau nggak boleh ngikutin kegiatan lagi saat itu. Kayak pihak kampusnya bilang kamu nggak usah ikut, karena waktu itu mau ada acara api unggun. Acara api unggun, dan pihak kampus ketika melakukan acara api unggun pun mereka kayak rapat dulu, berdoa dulu gitu. Jangan sampai kita berkata kasar. Jangan sampai ketika kita melakukan hal yang ini kita ada satu omongan, ucapan, perlakuan atau perilaku kita itu yang bisa menyakiti penghuni di sini. Oke. Keesokan harinya karena tubuh saya tuh udah enakan, dan di situ kan beredar rumor-rumor. Teman saya itu yang namanya Lutfia, dia juga cerita ke saya, waktu itu ketika dia berada di tenda yang katanya dia mau di tendanya itu mau dirobohkan dengan makhluk semuanya berbadan makhluk hitam tinggi berbulu itu, dia mau robohin tenda. Ada juga kakak-kakak panitia yang ketika saya lagi tidak sadarkan diri itu di depan bangunannya itu udah terduduk kuntilanak banyak banget. Mereka itu seperti menunggu. Mereka itu seperti menunggu melihat saya, menatap saya seperti itu. Dan masih banyak lagi beberapa panitia juga yang melihat hal seperti itu ya, karena sepele itu. Ada orang yang mungkin ngebuang bungkus plastik hitam yang kayak sepertinya sih itu adalah bekas pembalut gitu. Nah karena mau pulang nih bang, akhirnya semua diberesin tenda, semuanya diberesin, dimasukin lagi ke tempat-tempatnya semula. Dan saya waktu itu pergi ke kamar mandi yang katanya itu ada satu kamar mandi kan, yang dekat dengan hutan pinus itu. Dan ketika saya masuk ke sana, saya buka pintu, ternyata di situ udah banyak uban lagi bang. Jadi bisa didefinisikan bahwasanya si nenek itu memang penghuni dari tempat itu. Dan kebetulan waktu sebelum saya masuk itu kan ada beberapa orang yang masuk. Teman saya juga ada yang masuk, dan saya tanyakan, apa kamu melihat uban? Mereka jawab enggak. Jadi hanya beberapa orang yang melihat uban situ seperti pertanda bahwasannya di tempat itu memang ada penunggunya. Gitu. Nah, ketika mau balik, saya tuh pandangannya masih kosong juga karena saya nyawanya kayak belum kekumpul semua, masih kepikiran sama hal-hal yang seperti itu. Dan beberapa kali saya langsung jangan sampai saya itu pandangannya kosong. Tetap artinya saya tetap be positive thinking, jangan sampai pandangan saya itu ke bawah lagi ke alam sana. Nah, ketika kami itu mau pulang, semua truk udah datang, kita udah angkat-angkat barang juga, semua peserta dan panitia udah naik. Saya masih melihat ke arah hutan pinus itu. Ketika saya melihat ke arah hutan pinus itu, sosok nenek tua itu yang rambutnya penuh dengan uban itu panjang, itu dia melambaikan tangan. Dia melambaikan tangan ke arah saya. Iya, matanya putih nih bang, matanya itu putih banget. Terus dia pucat, terus rambutnya itu bergebiar gitu, acak-acakan, dan dia lambaikan tangan kayak gini. Itu merinding banget sih bang, benar. Dan ketika sampai di kampus juga kita sempat cerita berbagi pengalaman hal-hal mistis seperti itu. Kamu ngeliat apa? Dan mereka tuh pada memojokkan ke saya gitu. Kamu tadi ngeliat ini kamu tadi ngeliat apa aja di sana? Dan saya ceritakan secara detail. Dan saat itu juga kampus itu selama ada kegiatan seperti itu, dia tidak pernah ke tempat itu lagi. Mungkin ya beberapa tahun ini dia tidak ke tempat itu lagi karena sudah tahu ada korbannya dan itu berbahaya.
Itu mungkin cerita kisah saya ketika saya melakukan kegiatan persami di Buper Leles Majalengka, dan itu benar-benar pengalaman terbaik saya untuk tetap menjaga alam sopan santun yang ada di sana gitu. Tapi apa jadinya kalau misalkan raga Mas Wira ini nggak balik lagi tuh, seumpama ada pernah kejadian nggak seperti itu? Saya pernah mendengar beberapa cerita, dan kayak misalkan orang yang kebetulan dia mengirim cerita ke saya gitu. Kalau misalkan raga kita kebawa ke sana, itu otomatis jasad sih sebenarnya secara jasad dia masih sehat-sehat aja bang. Ya. Tapi secara sukmanya itu dia itu kayak tersiksa di sana. Dan ketika sukmanya udah mati, otomatis jasad itu juga bisa mati. Oh gitu. Jadi ada juga beberapa cerita yang katanya dia itu sukmanya itu dibawa ke sebuah tempat dan dia disiksa. Untungnya dia bisa diselamatkan lagi, dibalikin lagi ke tubuhnya. Karena kalau enggak nanti ketika disiksa dia bisa mati di sana tuh meninggal. Itu ada di cerita saya di Twitter, namanya Pati Sukmo. Pati Sukmo. Pati Sukmo. Oh berarti ceritanya sudah banyak Bang Wira ya. Udah banyak. Jadi buat teman-teman yang penasaran banget dengan cerita-cerita dari Bang Restu Wiratmaja ini, teman-teman bisa follow Instagramnya di bawah ini. Satu lagi Bang, tadi si nenek-nenek ya, seperti mitos-mitos di Jawa Barat itu kan banyak. Mereka kan mempunyai nama-nama nih. Iya. Kayak misalkan di Ciremai itu Nyilinggi. Ya itu yang lebih serem lagi. Bahkan banyak pendaki-pendaki yang kapok untuk mendaki ke Gunung Ciremai. Iya. Nah untuk si nenek Uban ini yang ada di Buper Leles ya, Leles Majalengka. Ada sebutan namanya nggak nih dari warga lokal? Nggak ada, karena kebetulan waktu itu kita nggak nanya ke warga lokal juga, karena ada ibu-ibu warung, dan ibu-ibu warung juga nggak tahu namanya. Karena kebetulan tempatnya itu jauh dari penduduk bang. Tempatnya jauh dari penduduk, jadi kalau kita mau masuk itu kayak masuk hutan juga, jadi kayak masukin hutan juga, di situ nggak ada penduduk. Penduduk itu ada di bukit yang paling atas juga, sama sebelum kita masuk hutan. Jadi kita juga nggak sempat nanya-nanya ini siapa nenek juga, nenek siapa disebutnya. Cuman dikasih tahu di situ tuh ada penunggunya, nenek-nenek dengan matanya yang putih dengan ubanan juga itu. Jadi kita nggak tahu sebutannya siapa. Oke Bang Wira, mungkin ada pesan-pesan untuk penonton di rumah ya? Ya, untuk teman-teman semua yang menonton video kali ini, saya sarankan ketika kalian itu bertamasya, berwisata, ataupun pergi ke suatu tempat yang mana tempat itu bukan tempat pertama kali kalian jejaki, kalian tetap menjaga sopan santun, menjaga adab kalian, menjaga kayak tingkah laku kalian, karena tingkah lakunya kita ini adalah yang menentukan kita juga. Bisa jadi resiko terbesarnya adalah ketika kita melakukan hal-hal yang bermasalah, itu akan mengenai dampak kita, bahkan orang-orang yang berada di sekitaran kita. Jadi tetap jaga sopan santun, jaga adab, akhlaknya juga, dan jaga lati atau lidah mulut kita. Nah Jebakers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker yang diceritakan langsung oleh Restu Wiratmaja. Sekali lagi buat teman-teman yang penasaran untuk mendengarkan ceritanya atau membaca langsung cerita dari penulis novel ini, teman-teman bisa kontak Instagramnya yang ada di bawah yang tadi sudah kita sematkan. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat Bang Umang, terima kasih atas pinjaman studionya dan jamuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, terima kasih nih buat waktunya. Next cerita lagi di channel kita, mungkin ada masih banyak dong cerita-ceritanya ya. Nanti kita undang lagi. Siap. Sampai jumpa.